S441. Gendis keluar dari kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Dia baru saja keramas, langkahnya kaku menuju cermin rias. Gendis menyalakan pengering rambut. Diam-diam diliriknya Dimas yang sedang menelpon dengan seseorang di balkon. Tak berselang lama, rambut Gendis sudah kering. Dimas pun sudah selesai menelepon, dia masuk dan menutup pintu balkon kamar. Dimas melihat Gendis yang menunduk di depan cermin rias lalu menyentuh helai demi helai rambut Gendis. Harum! Dimas menghidu rambut Gendis. Disisirinya rambut istrinya itu dengan lembut. Kau tahu, Papa Angsa senang sekali menyisiri rambut Mama Net-Net. Ternyata sehalus dan selembut ini rambut perempuan. Gendis menggigit bibir bawahnya dan tersipu. Tahu dari mana kalau Papa Angsa senang menyisiri rambut Mama Net-Net? Tanya Gendis pelan. Mereka berdua kerap bercerita seperti itu, tanya saja Dora. Mungkin Karangga sudah melakukannya sejak dulu pada Dora. Sahut Dimas. Gendis terdiam. Maaf, aku menyebut nama Dora. Perasaanku untuknya sungguh aneh. Aneh bagaimana? Tanya Gendis. Kali ini aku menyebut namanya terasa tanpa beban. Ringan dan, ya, tidak spesial seperti sebelumnya. Gendis diam tak menyahut. Kau tak percaya? Bisik Dimas lembut di telinga Gendis. Percaya itu sama Tuhan. Kalau percaya sama kamu namanya menduakan Tuhan. Sahut Gendis kalem. Dimas mengekeh. Dia memeluk Gendis dari belakang. Lengannya menyentuh aset tubuh Gendis bagian atas. Gelenyar aneh menelikung hati keduanya. Bulu kuduk yang meremang serta napas yang tertahan. Kita tidur? Ajak Dimas. Gendis mengangguk. Dimas membimbing Gendis naik ke tempat tidur. Keduanya kini tidur menyamping dan saling berhadapan. Masih ada guling di antara mereka. Dimas memindahkan guling ke punggung Gendis. Gendis pun memejam. Dia gugup ditatap Dimas lekat. Kau sudah mengantuk? Tanya Dimas lirih. Gendis diam saja. Dimas merangsek maju mendekat pada Gendis. Harum napas Dimas terasa di penciuman Gendis dan hangat. Perlahan Dimas membelai pipi Gendis. Dikecupnya kedua kelopak mata istrinya itu. Gendis menguap pelan dan masih terpejam. Tidurlah, aku sedang menstruasi. Dimas mesem. Memang malam ini kita mau ngapain? Gendis membuka mata, pipinya memerah karena malu. Seketika dia membalik badan dan menyembunyikan wajahnya dengan guling. Dimas tersenyum geli. Dia melingkarkan tangannya ke pinggang Gendis. Kenapa suamimu dikasih punggung? Bukannya memang selalu seperti itu kalau kita tidur? Ya itu kan dulu. Memang sekarang, esok dan seterusnya kamu mau tetap tidur seperti ini? Bukankah kamu bilang ingin sekali tidur beralaskan lenganku? Gendis menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Kemarilah. Dimas menyentuh bahu Gendis. Gendis pun kembali berbalik dan seketika dia sudah berada di atas lengan kekar suaminya. Bagaimana rasanya? Tanya Dimas lembut. Nyaman. Tidurlah, rasakan perasaan nyaman tidur di lenganku hingga esok menjelang. Memangnya kamu gak pegel? Tak apa jika dibandingkan pegalnya hatimu menahan sikap abaiku bertahun lamanya. Sahut Dimas mengecup pucuk kepala Gendis. Seketika perasaan Gendis melambung menuju nirwana. Tidur di lengan Dimas adalah mimpinya. Apa tiap malam kamu berkenan meminjamkan lenganmu untuk kutiduri? Tanya Gendis lagi. Aku tidak meminjamkannya karena lenganku ini milikmu. Untuk apa kamu meminjamnya? Pakailah selama apapun kau mau. Gendis kembali tersipu. Oh, ya, kapan kamu bersedia pindah ke rumah baru? Tanya Dimas. Kenapa kamu membuang-buang uang membeli rumah besar? Kita hanya berdua. Di sini saja cukup. Kenapa nggak beli rumah ini saja? Enggak,
Aku nggak mau kamu tiap hari menebar pesona dengan tetangga depan rumah. Dimas sedikit ketus. Siapa yang tebar pesona? Aku selalu galak padanya, makanya dia senang memanggilku Tante Judes. Sanggah Gendis. Iya, aku tak mau orang itu tiap hari menggodamu saat aku tak ada. Tapi aku sungguh tak tergoda. Gendis menyangkal. Yakin tidak tergoda sedikit pun? Selidik Dimas. Mau jawaban jujur apa bohong? Tantang Gendis. Ekspresi wajah Dimas berubah sedikit masam. Jujur! Ucap Dimas tegas. Aku sempat sedikit tersentuh dengan perhatiannya. Dikala hatiku diabaikan olehmu lagi dan lagi, Nathan memberikanku senyuman, perhatian dan dia cukup bersimpati padaku. Jawab Gendis. Kau menyukainya? Dimas menyentil dahi Gendis. Oh! Ringis Gendis. Analoginya begini, kamu terjatuh lalu terluka. Luka itu dibalut dengan perban dan obat merah, maka dia perlahan akan sembuh. Nah, Nathan sempat membalut luka itu sedikit. Tapi aku tak mau lukaku sembuh oleh orang lain. Kamu yang membuat luka dan kamu juga yang harus menyembuhkannya. Maka tetap kubentengi hatiku dari pesonanya dengan selalu bersikap galak padanya. Papar Gendis menyukai kekesalan wajah Dimas jika sudah berbicara tentang Nathan. Tapi dia malah semakin suka melihat kamu yang galak. Ujar Nathan. Andai kau tak segera menyadari perasaanmu padaku, entah bagaimana ke depannya. Kekeh Gendis. Kok gitu? Kamu ada niatan pergi dariku dan menerima semua kekonyolan yang dilakukan lelaki itu? Dimas sudah kesal 100%. Enggak, tak mudah menghilangkan pohon cinta yang sudah tumbuh subur, kuat berakar sejak aku masih kecil. Perlu alat khusus untuk menumbangkannya. Pohon itu tumbuh tanpa pernah disiram, dipupuk atau diberi perhatian. Tapi pohon itu tetap tumbuh berdaun lebat dan rindang. Dia kokoh berdiri di segala cuaca hingga tiba kemarau yang sangat panjang, mungkin daunnya mulai berguguran satu persatu dan dia akan kering kerontang karena hanya tinggal rantingan saja. Papar Gendis lagi. Tidak, aku tak akan membiarkan pohon cinta mulai mengering lalu tumbang. Mulai sekarang, aku akan merawatnya. Menyiramnya dengan penuh perhatian dan segudang kasih sayang. Tak akan kubiarkan siapapun berteduh di pohon cinta milikku. Dimas memeluk Gendis erat. Meski sesak berada lama dalam pelukan Dimas, Gendis tetap diam. Merasakan hangat tak terbantahkan dalam pelukan Dimas. Gendis menyesap aroma tubuh Dimas yang sudah lama dia rindukan. Malam itu Dimas merelakan tangannya pegal dan kebas karena ditiduri Gendis semalaman. Dia senang saat pagi hari istrinya masih mendengkur halus dalam pelukannya. Ternyata sehangat dan seindah ini terbangun dengan mendapati seorang wanita dengan perasaannya yang tulus tidur dalam dekapanku. Dimas memainkan surai di dahi Gendis dengan lembut. Aku harus bersabar karena Gendis masih dalam masa periodenya. Dimas tersenyum membayangkan malam-malam indah yang akan dia lalui bersama Gendis. Dia bersyukur karena tidak terlambat menyadari perasaan yang dia miliki untuk Gendis. Tak ada yang boleh memiliki senyummu. Aku senang kau selalu bersikap tak bersahabat pada lawan jenis selainku. Sejak dulu kamu memang seperti itu. Selalu membentengi hatimu dari lelaki lain yang mencoba mendekatimu. Terima kasih untuk perasaanmu yang hebat untukku. Aku akan membalasnya dengan perasaan yang sama hebatnya. Dimas mengecup kening Gendis penuh kelembutan. Padahal sebetulnya Gendis sudah bangun. Dia hanya pura-pura masih tidur dan mendengkur halus. Karena tidur di lengan Dimas sungguh menghadirkan rasa nyaman.